Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidas syuhur wa anzala al-Qur'an afdalat tustur wa arsala nabiyallah Muhammad sayyida al-bashar wa sayyidar rasul. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebaik-baik bulan, yang telah merubah Al-Quran sebaik-baik peraturan, dan mengutus Nabi Muhammad SAW sebaik-baik manusia. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita bagian daripada yang setia mengikuti Rasulullah, mengikuti jejak langkah beliau, dan juga melaksanakan segala yang telah diajarkan oleh beliau, dan akhirnya mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Asbahna wa asbahna kulillahi walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pada pagi hari ini tentunya merupakan suasana yang mulia, suasana yang penuh keberkahan, di mana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan tersebut. Allah limpahkan keberkahan untuk kita. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma barik lana fi anfusina wa fi ahlina wa fi awqatina wa fi amwalina wa fi jami'i ahwalina. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki kepada kami. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami, kepada jiwa kami, kepada keluarga kami, waktu-waktu kami, dan juga harta-harta kami, dan berbagai kondisi untuk semua. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah yang masuk pada ayat 105 terkait dengan orang kafir dan orang musyrik yang tidak memiliki iktikat baik terhadap kaum muslimin, lebih khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim.
tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya berupa kenabian dan hidayah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat ma yawaddu. Ma itu berarti isyarah an-nafyu, penafian, peniadaan, atau juga yang sering kita dapatkan dengan huruf lam, ya, atau lain kata dari huruf lam, la yawaddu. Nah, ma yawaddu ini berarti sesuatu yang sudah melekat di dalam pribadi seseorang, yang akan disebutkan siapa mereka, yang juga biasanya dengan huruf nafyu itu, huruf ma ini, maka setelah itu hurufnya atau isyaratnya, kalimatnya adalah dengan fi'il mudhari, ma yawaddu. Artinya mereka senantiasa tidak menginginkan, ya, atau senantiasa meniadakan. Jadi ma yawaddu, senantiasa mereka meniadakan atau menafikan atau tidak, ya, menginginkan. Yawaddu. Siapa mereka? Alladzina kafaru. Alladzina kafaru adalah orang-orang yang kafir. Min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis yang berbeda. Pertama, alladzina kafaru dan wal musyrikin. Apa bedanya orang kafir dengan orang musyrik? Bedanya adalah kalau orang kafir, dia sebenarnya mengetahui sesuatu yang Allah turunkan berupa kebenaran, berupa hidayah, berupa petunjuk, atau berupa Al-Quran dan sebagainya. Tapi mereka mengingkari. Mereka tidak mau mengikuti, ya, bahkan dengan terang-terangan mereka memusuhi. Itulah namanya kafir. Makanya kata kafir itu artinya menutup hatinya dari mengimani yang semestinya dia beriman, atau dia tahu betul apa yang ada di hadapannya, tapi mereka menutupi hatinya, tidak mau mengimani sesuatu yang sudah diketahui. Makanya disebut dengan kafaru. Siapa mereka? Min ahli kita, di antaranya adalah ahlul kitab, ya, orang-orang yang telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu mereka kebenaran yang datang, tapi mereka tidak mau mengimaninya, namun berusaha untuk menutupinya. Makanya Allah dengan kalimatnya ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Tidaklah menginginkan orang-orang kafir dari ahlul kitab, yang mana mereka sejak dahulu kala, ya, sebelum datangnya Rasul sudah tahu bahwa akan datang seorang nabi begini, begitu, sifatnya begini, sifatnya begitu. Bahkan lebih mereka paham nama atau sifat-sifat nabi daripada sifat anaknya sendiri, anaknya mereka. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sebenarnya lebih paham, ya, terkait dengan sifatnya nabi yang akan diutus ketimbang anak-anak mereka. Sifat karakter anak mereka nggak begitu paham, nggak mereka tahu. Justru malah mereka lebih tahu pada sifat dan karakternya Nabi Muhammad yang akan datang. Namun setelah datang, bukanlah mereka mengimani, tapi malah mengingkari. Bukan mereka menjadi sebagai teman, tapi malah menjadi lawan.
Bukanlah mereka akhirnya bergandengan, tapi malah berseberangan. Begitulah ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini tentunya dari dua kelompok, ahlul kitab Yahudi dan ahlul kitab Nasoro. Kalau ahlul kitab itu biasanya umumnya berbeda dengan jika disebutkan ar-ruhban dan al-ahbar. Kalau ruhban itu berarti mereka yang berasal dari Nasoro, ahlul kitab, pemuka atau pendeta, atau juga yang memang mereka memahami kitab dari kalangan Nasoro. Berarti kitabnya adalah Injil. Sementara dari kalangan Yahudi disebut dengan ahbar, atau mufradnya dengan Hebrew, pendeta dari kalangan Yahudi, yang kitabnya adalah Taurat. Meskipun kalau kita lihat di sini memang secara lebih khusus kepada ahlul kitab Yahudi, karena runutannya kan tentang kisah Nabi Musa bersama Bani Israel Yahudi, bagaimana mereka melakukan penentangan dan juga pengingkaran terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, di antaranya adalah tentang kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kalimat kembali kepada kalimat yang pertama yawaddu, sebenarnya yawaddu itu bukan hanya sekedar mereka tidak menginginkan, tidak mengharapkan gitu kan, tapi juga tidak mau mencintai. Tidak mau mencintai apa yang memang nanti Allah berikan. Karena kalau kita perhatikan itu kan dalam ayat kan banyak disebutkan terkait dengan wadda yawaddu, mawaddah, bahwa di dalam ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah dengan diciptakannya manusia berpasangan, wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan kalian dari jiwa kalian berpasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar nanti pasangan itu bisa saling sakinah, memberikan ketenangan, ketentraman, kemantapan, dan tumbuhlah saling cinta. Wa ja'ala bainakum, dijadikan antara dua pasang, laki dan perempuan, mawaddah, saling mencintai, timbul kecintaan, timbul ketentraman, sakinah tadi, ketentraman atau ketenangan, dan kecintaan dan rahmah, saling menyayangi. Jadi mawaddah itu masdar daripada wadda yawaddu. Nah, di sini kan di ayat ini ma yawaddu. Jadi bukan hanya mereka tidak menginginkan, tapi tidak mencintai, tidak mengharapkan, tidak mau sama sekali menjadikan sesuatu yang Allah berikan kepada mereka sebagai sarana untuk mendapatkan kecintaan, atau juga muncul dari mereka kecintaan terhadap yang Allah berikan. Nah, ini menjadi karakter juga bahwa orang kafir secara umum memang demikian. Kalaupun cara zahir mereka di dalam kitabnya menjelaskan, tapi cara prakteknya mereka tidak mau melakukannya. Mempraktekkan apa yang sudah diajarkan atau sudah menjadi bagian dari ajaran mereka. Itulah kalau dikatakan perbedaan dari apa yang Allah telah sampaikan pada mereka, lalu cara prakteknya dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Nah, ini ahlul kitab secara khusus atau juga secara umum umatnya dari kalangan Yahudi dan juga kalangan Nasoro. Ma yawaddu, mereka tidak menginginkan. Dan ditambah lagi dengan wal musyrikin, orang-orang musyrik. Nah, kalau orang musyrik apa? Orang musyrik itu adalah orang yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan,
kepada Allah, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah api, mereka menyembah makhluk-makhluk Allah yang mereka anggap memiliki kekuatan. Itu musyrik. Ya, bedanya adalah kalau pertama alladzina kafaru, mereka tahu kebenaran, tapi mereka tutupi kebenaran itu. Sementara orang musyrik nggak tahu sama sekali, ya, nggak tahu Tuhan juga. Yang disebut musyrik, asyroka. Walaupun musyrik itu bagian dari kekufuran, ya kekufuran juga bagian dari kemusyrikan, kan? Tapi cara bahasa nanti menjadi perbedaan. Pertama, memiliki pengetahuan, yang kedua tidak memiliki pengetahuan. Bahkan dari sini juga ada jelas bahwa keduanya memang orang-orang yang sama sekali tidak mau menginginkan, tidak mencintai sesuatu yang Allah berikan. Apa itu? Ayyunazzala alaikum min khairin mir rabbikum. Turunnya atas kalian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang ya mereka ini hidupnya itu pengennya ya, keburukan, ya, asyiat, ya, berbagai keburukan atau berbagai hal yang membuat mereka sebenarnya menjadi baik, gitu kan. Apa yang turun kepada mereka, ya? Yang turun kepada mereka pertama adalah nabi. Ya. Jadi mereka pengennya ya begitu aja yang mereka sudah dapatkan sejak dahulu kala, ya. Tidak ada mau perubahan, ya. Tidak mau sama sekali menginginkan ya sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ya, seperti itu. Nah, ini orang-orang yang kalau kita lihat yang cara kasat mata gitu kan, mereka yang pengen bertahan kepada yang lama gitu kan, tidak mau mendapatkan perubahan-perubahan, tidak mau menginginkan sesuatu yang nanti kedepannya lebih baik. Jadi sudah merasa tenang ya dengan kondisi yang lama. Kenapa? Ya karena mereka merasa apa yang mereka lakukan itu memiliki kepentingan pribadi, kepentingan yang akhirnya mereka disitulah merasa jati diri mereka diakui. Padahal ketika mereka mengikuti kenabian atau mengikuti kebaikan yang disampaikan oleh Nabi, itu lebih baik. Tapi mereka melihatnya tidak demikian. Misalkan ya, ahlu kitab ya, ketika datang Rasul, ketika datang Nabi Muhammad yang mereka tahu itu kebaikan dan kebenaran, mereka tidak mau mengakui karena nanti mereka merasa dengan itu mereka meninggalkan sesuatu yang selama ini mereka nikmati. Nah, ini kan sesuatu yang mereka hanya melihat cara pendek, gitu. Kebaikan yang mereka dapatkan itu nisbi, tapi ketika akhir datang kebaikan yang sifatnya abadi atau kebaikan yang akhirnya membuat mereka ya bisa meraih dua kebaikan, ya, yaitu dunia dan akhirat, itu mereka nggak mau, karena mereka sudah tenang di situ, ya. Ahlu kitab misalkan yang mereka dengan pengetahuan agamanya lalu mereka putar balik, mereka mendapatkan kenikmatan. Apa kenikmatannya? Mereka bisa mengumpulkan uang, ya seperti yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi ya, di saat pengembaraan beliau mencari agama itu kan bertemu dengan ahlu kitab. Pertama nih ya, bertemu ahlu kitab, akhirnya beliau meminta kepada kita, bolehkah aku tinggal bersamamu? Aku ingin mengikuti ajaranmu. Kata ahlu kitab, silakan. Akhirnya dia nginep di rumahnya, ya. Dia bersama kemana-mana, dia bersama, ya, dan dia dapatkan ajaran, ya. Tapi di sisi lain dia mendapatkan bahwa ahlu kitab ini melakukan perbuatan tipu daya, ya, tipu menipu. Jadi warga atau umatnya disuruh berinfak, bersedekah, lalu diberikan kepada ahlu kitab. Nah, ahlu kitab tidak memberikan kepada orang yang berhak, dikumpulkan semuanya di rumahnya, sehingga
dia punya emas begitu banyak. Jadi mereka Salman Al-Farisi melihat, ini kok begini orang ini kan. Tadi ketika meninggal, Salman Al-Farisi menceritakan kepada umatnya, kepada masyarakat yang mengikuti dia ini, dengan mengatakan, tahukah kalian bahwa orang yang selama ini kalian banggakan, orang yang kalian panuti, itu curang pada kalian. Apa? Itu coba kalian mengumpulkan harta, berinfak, bersedekah, tapi tidak dilaksanakan, tidak diberikan kepada fakir miskin, dikumpulkan di rumahnya. Mereka nggak percaya tadinya, akhirnya diajak, aku akan tunjukkan kepada kalian harta kalian dulu, kalian serahkan, kalian berikan kepada dia. Masya Allah, di situ ada emas ya, ada perak, ada uang, banyak sekali. Akhirnya marahlah ya umat itu, karena sudah meninggal, nggak mau dimakamkan oleh umatnya itu, karena kesel itu kan, loh kok begini jadinya gitu kan. Nah begitu kondisi yang seperti ini yang seringkali menghambat mereka untuk menerima kebenaran, menerima yang lebih baik, karena mereka sudah tenang di situ, sudah settle gitu kan, sudah settle dengan apa yang mereka selama ini nikmati. Orang kalau sudah nikmat seperti itu, ketika ada sesuatu yang secara eksplisit nanti ada perubahan, ya sebenarnya lebih baik, tapi mereka tidak mau menerimanya. Begitu ya dengan musyrikin, ya, baik Abu Jahal, Abu Lahab ya, kalau di masa Rasulullah SAW diutus, Abu Sufyan dan sebagainya itu, mereka kenapa nggak menerima? Padahal tahu itu Nabi Muhammad, beliau sosok yang benar, nggak pernah menipu, nggak pernah berbohong. Tapi kenapa? Karena mereka nggak mau disamakan dengan Bilal. Kok saya sama Bilal sama? Ini kan budak saya dulu. Sehingga akhirnya merasa di situ lebih enak, kan? Punya kekuasaan, punya orang, ya, punya jabatan, punya ya apa saja, ya. Sehingga akhirnya ada kebaikan yang datang, mereka nggak mau menerimanya. Sehingga kalimat baya waduladina kafur, mereka sama sekali nggak berharap, nggak enak gitu kan, nggak mau menerima atau mengharapkan apa yang datang yang bisa melakukan ya, yang bisa merubah mereka dari saat itu yang sedang mereka nikmati ya. Ini alasannya dengan orang kafir dan orang musyrik, ya, mayaudul ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina ya ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, ya, agar Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan mereka menjadi baik, tapi mereka tidak mau menginginkannya, mereka tidak berharapnya. Dan tentunya perbedaan antara kita dengan mereka adalah ketika datang sesuatu yang mengarah kepada kebaikan, maka kaum muslimin menerima dengan lapang dada, sementara mereka tidak berlapang dada, bahkan bersempit dada ya, bahkan berusaha untuk menolak dan menentang. Yang kedua adalah mereka tidak juga mau menerima kebaikan dari sisi diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah ya kitab yang memberikan kebaikan untuk mereka. Nah, kita tentunya menikmati akan hal tersebut. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Al-Quran adalah sumber kebaikan kita. Ya, dengan inilah kita bisa mendapatkan jutaan kebaikan. Tapi di bulan Ramadan ini sengaja background dengan Ramadan Karim ya, bahwa memang Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana kita berkesempatan untuk memperbanyak tilawah, yang tilawah itu nanti akhirnya bisa menjadikan kita berlimpah kebaikan, bahkan jutaan kebaikan. Kenapa jutaan kebaikan? Karena yang kita baca itu ayat-ayat Allah, firman Allah, setiap huruf yang kita baca, maka disitulah Allah limpahkan pahala, limpahkan kebaikan, ya, setiap huruf bukan satu tapi dikali 10, bahkan dikali 70. Dapat dibayangkan satu juz berapa kira-kira hurufnya, dikali 10 kali 70. Bukan hanya sekedar 1, 2, 3, tapi juga bukan puluhan, bukan ratusan, tapi bisa jutaan. Bisa 1 juta kebaikan setiap hari kita baca satu juz. Apalagi kalau misalkan yang punya komitmen mau menghafal Quran sekali, 2 kali, 3 kali, maka ya tidak terhitung ya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang rajin
membaca Al-Quran. Nah ini juga kenapa mereka menolaknya ya. Kalau pertama adalah tidak mau menerima Rasul yang nanti merubah dari kondisi lama ke kondisi yang baru ya. Padahal mereka tahu karakter Nabi Muhammad SAW, dan juga ketika turun bersama Rasul Al-Quran mereka berusaha untuk ya, menentangnya, bahkan mengungkapkan hal-hal yang berbeda. Kita lihat misalkan ya di dalam surat An-Nahl ya, bagaimana mereka mensikapi Al-Quran ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahum maza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Jika ditanyakan kepada orang kafir, kepada orang musyrik, apakah ada yang turun kepada kalian dan bagaimana pendapat kalian yang turun kepada kalian? Apa yang mereka katakan? Qalu asatirul awwalin. Itu mah dongeng orang-orang dahulu ya. Cerita orang lama itu kan ya. Coba Al-Quran sebut dengan asatir ya. Disebut dengan dongeng ya, atau cerita-cerita ya yang sudah usang gitu kan. Asatir awwalin ya. Ada juga mereka mengatakan dengan sahir atau sihir ya. Nabi Muhammad disebut penyihir, sementara kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi adalah sihir. Bahkan juga Nabi Muhammad disebut dengan syair, orang yang pandai ya menyampaikan syair ya, sementara Al-Quran sebagai syair ya. Bahkan Nabi Muhammad juga disebut kahana ya, atau kahin, sebagai dukun ya, jampi-jampi, sementara Al-Quran disebut kahana ya, sebagai kalimat-kalimat yang berisi jampi. Kenapa? Karena mereka nggak tahu ada itu kebaikan yang akan nanti diterima oleh masyarakat yang luas, sehingga mereka berusaha untuk menyatakan atau menginformasikan bahwa ini bukan kebaikan. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya apa yang mereka iktikadkan itu tidak ada yang baik. Nah, sikap kita juga kepada mereka sebenarnya demikian. Bukan berarti hanya memisahkan diri dengan mereka, tapi kita punya kewaspadaan dan juga kebaikan. Bukan kewaspadaan, juga kehati-hatian ya. Kenapa? Karena boleh jadi kita merasa mereka mau menerima, tapi sebenarnya mereka ada ya udang di balik batu gitu kan ya. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Bukan berarti kita tidak mau berinteraksi atau bergaul dengan mereka, tapi terus kita punya kewaspadaan ya, punya kehati-hatian terhadap mereka. Nah, jadi ma yawadul ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum, bahwa memang Allah ingatkan di sini bahwa orang kafir dari kalangan ahlu kitab, baik Nasara dan Yahudi dan orang-orang musyrik, semuanya tidak lagi mau punya iktikad, punya keinginan bahwa turunnya kebaikan ya, yang memberikan rahmat, memberikan berkah ya, memberikan segala sesuatu kebaikan baik di dunia dan di akhirat ya. Nah ini juga dijelaskan ya di dalam ayat-ayat lain ya terkait dengan tidak keinginan mereka pada kebaikan ya, di mana selalu melontarkan hal-hal yang jelek dan buruk terhadap Al-Quran dan juga kepada Nabi SAW ya, yang menerima disebut dengan syair, sihir atau sahir atau kahin ya, atau majnun juga bisa katakan ya. Sementara yang disampaikan oleh Nabi Al-Quran itu sendiri disebut dengan sihir yang mampu menghipnotis atau mensihir orang ya, atau syair yang mendayu-dayu ya, syairnya itu kan ya diungkapkan dengan kata-kata indah sehingga orang terbuai ya, atau jampi-jampi dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, padahal semua itu merupakan rahmat ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada yang dikehendaki. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Dan Allah berhak ya, bebas menentukan rahmatnya kepada yang dikehendaki. Ini juga sangat sangat penting kita pahami bahwa yang namanya rahmat Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Allah lah yang memberikan
rahmat kepada siapa saja yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkepentingan untuk memohon dan meminta selalu kepada Allah agar limpahan rahmatnya, keberkahannya atau kebaikan-kebaikannya bisa diberikan kepada kita atau diturunkan untuk kita semua. Ya. Kalimat yakhtassu artinya spesial. Ya. Allah spesial, memberikan secara spesial kepada orang yang nanti ditentukan apakah diberikan rahmat atau tidak. Lalu mungkin ada yang bertanya, lah berarti semua yang terjadi ini atas kehendak Allah? Ya betul, atas kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan orang kafir? Berarti Allah zalim dong. Kok bisa dikatakan diri manusia kafir lalu akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka, padahal yang memberikan itu adalah Allah. Nah, ini perlu kita pahami bersama ya, bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan kehidupan ini, dialah yang menentukan segala sesuatu. Tapi di sana ada namanya pilihan. Allah berikan kepada manusia untuk memilih apakah dia mau menerima atau tidak. Istilahnya ketika terjadi peristiwa itu sesuai dengan kehendak Allah, tapi ada ya kehendak yang dilakukan oleh setiap insan makhluk untuk dia berlapang dada menerima atau malah bersempit dada sehingga menolak dan tidak mau menerima. Contohnya lah ya kan, kita lihat bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Kurang apa dia dari apa yang sudah disaksikan, dari mukjizat-mukjizat yang dia saksikan? Kurang apa coba? Ya, dari karakter Nabi Muhammad sejak kecil dia tahu bahwa Nabi Muhammad orang yang jujur, orang yang benar, tidak pernah berbohong. Ya. Bahkan juga dari silsilahnya juga memang silsilah yang mulia. Ya. Terus ketika Rasul menerima wahyu, ya, Al-Quran adalah kebenaran. Ya. Terus ada mukjizat. Ya. Misalkan ya mukjizat yang pernah terjadi dan diingkari keras sekali oleh Abu Jahal, peristiwa Isra Mi'raj gitu kan. Itu kan kebenaran semua. Di mana Abu Jahal waktu itu ketika Nabi SAW menyampaikan semalam dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa, ya terus akhirnya naik ke atas, nggak percaya itu kan. Bahkan dijadikan alat ini bahwa Muhammad agamanya akan habis dengan peristiwa yang diceritakan, ya, yang dialami oleh diceritakan di pagi hari itu. Tapi rupanya ya itu tidak berhasil karena ada satu orang yang tetap beriman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar meminta bukti Rasulullah SAW memang betul-betul melakukan perjalanan, ya, perjalanan dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasul, bahwa engkau memang melakukan perjalanan dan singgah di Masjid Palestina. Ceritakan kepada kami bagaimana bentuk, sifat atau ya miniatur ya Masjid Aqsa. Karena orang yang hadir di situ pernah juga ke sana. Maka dengan gamblangnya, dengan rincinya Nabi menyampaikan begini, begitu. Bahkan sampai beliau mengatakan, saya melihat ya kafilah dari Arab, ya, dari saudara-saudara kalian akan menuju sini. Dan 2 hari lagi kan sampai. Bahkan saya sampaikan juga, saya melihat ada dari kafilah ini yang kehilangan unta. Lalu saya sampaikan bahwa unta kalian di sini, cari. Hanya dicari ketemu, gitu kan. Akhirnya ditunggu-tunggu itu kan, 2 hari ditunggu. Ya. Rupanya pas datang, ya, mereka nunggu itu. Ya. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, apakah betul yang disampaikan, ya, bahwa apa yang terjadi itu betul-betul tidak bohong dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika sampai itu ditanya langsung tuh, ya, kalian dari Palestina kan? Iya. Loh, kok kalian bisa tahu? Ya. Gini kan itu. Terus kalian waktu itu kehilangan unta nggak?
iya betul, kami kehilangan onta. Lalu kami mendengar dari atas suara yang menyampaikan bahwa untuk kalian di sana gitu. Kami menuju situ. Kami dapat itu kan, kami temukan. Ini tanya lagi, kok kalian bisa tahu? Dari mana? Dari Muhammad. Tapi ketika itu sudah sampai, kebenaran itu begitu jelas, ya namanya Abu Jahal yang gak mau percaya sama sekali, bahkan tambah keras pengingkarannya ya. Itu artinya kalau demikian apakah karena kehendak Allah? Bukan, kehendak manusia begitu kan. Maya wadu, mereka nggak sama sekali menginginkan ya. Nggak ada keinginan sama sekali dari mereka untuk beriman ya. Untuk percaya dari apa yang sudah disampaikan ya. Bagaimana nggak kerasnya Abu Jahal ya, padahal sudah depan mata kebenaran itu. Begitu juga Abu Lahab ya, pamannya sendiri kan, keponakannya dimusuhi ya, itu. Dia juga tahu kebenaran Al-Quran gitu kan, tapi ya Abu Jahal sama sekali bukan menerima, malah juga dengan bersikap ya menolaknya kan. Nah itu Ahlul Kitab ya, Ahlul Kitab sudah jelas lah gitu kan, mereka tahu betul yang dalam kitab Taurat itu. Nah yang menarik ini ya, ada cerita itu kan, seorang pendeta yang akhirnya beliau mendapatkan hidayah ya, walaupun Nabi sudah tidak ada. Jadi di saat ya Ahlul Kitab ini baca Taurat, bukan ya Taurat betul ya, itu selalu didapatkan sifat Nabi Muhammad ya. Misalkan 2 halaman, kok sifat Nabi Muhammad, tapi saking keselnya sobek itu, dibuang ya. Apaan ini kan itu. Ya, selesai kan? Nah besoknya dibaca lagi, dibuka tuh Ahlul Kitab, dibuka lah itu kitab Tauratnya. Rupanya bertambah dari 2 halaman jadi 4 halaman. Loh, kok tambah banyak gitu kan? Heran dia kan? Tapi yang jelas ini betul-betul ada itu kan, sifat-sifat Nabi Muhammad dengan terang, bahkan lebih gamblang gitu kan. Disobek lagi tuh 4 halaman. Dan besoknya Masya Allah ya, berkali lipat ya, dari 4 menjadi 8. Bahkan setelahnya juga menjadi berapa itu? 8 ke 8 ya. Pokoknya banyak lah itu kan istilahnya. Tambah terus, bahkan disebutkan juga sifatnya sahabat-sahabat Nabi, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Sebutkan dengan gamblang, disobek lagi ya. Tapi setelah akhirnya dia merasa kalau saya sobek lagi, maka akan habis ini Taurat. Berisi semuanya tentang sifat Nabi Muhammad dan juga sifat sahabat-sahabatnya. Akhirnya diberhenti, nggak lagi mau nyobek. Tapi anak penasaran nih, kira-kira siapa sih yang disebutkan dalam Taurat yang selalu ini merupakan kehendak Allah ya. Ya bisa jadi ya Taurat ya begitu ya. Tapi ditampakkan di wajahnya itu tentang sifat Nabi Muhammad. Sehingga penasaran itu berbuah hidayah. Beliau ingin tahu ya. Jadi Ahlul Kitab ini pengen tahu siapa Nabi Muhammad. Maka dia dari Yaman itu kan berjalanlah ke Madinah ya, menuju Madinah. Tadinya dihalangi gitu kan. Tadinya orang ini bertanya juga kepada teman-temannya, tahukah kalian si Muhammad ya? Maka mereka mengingat, jangan sampai kamu mengenal dia, jauhi dia ya. Tapi penasaran itu tidak bisa dihentikan. Sampai akhirnya dia berjalan sendiri ya, dari Yaman ke Madinah. Sampailah di kota Madinah, dia berjumpa dengan seseorang ya. Tahukah kalian Muhammad? Rupanya yang dijumpai Ali bin Abi Thalib. Tidak dijawab oleh Ali, justru malah nangis ya, menangis. Loh, bingung kan, kenapa kok malah menangis ya? Bukan Ali yang berpemaaf, bukan Ali yang dijumpa ya. Akhirnya dibawa itu si Ahlul Kitab ini ke masjid ya. Masuklah ke masjid, dia menyampaikan ya, mana Muhammad ya. Nah, yang mendengar panggilan Nabi Muhammad ya, malah menangis ya. Terus disuruh nangis, loh, kok pada begini ya? Penasaran ya kan? Kemana Muhammad ya? Akhirnya di antara mereka menyampaikan Nabi Muhammad sudah tidak ada, itu kuburannya. Langsung sedih ya. Dan akhirnya saya membaca dalam Taurat saya Ali. Mana Ali? Ya?
Tanyalah Ali, mana Ali? Akhirnya Ali datang, nih saya Ali. Ya, bahwa saya membaca sifat kamu di dalam Taurat. Ya. Bolehkah engkau ceritakan bagaimana Muhammad? Ya, akhirnya diceritakan dengan detail seperti yang ada di dalam kitab Taurat. Ya, akhirnya Ahlul Kitab ini meminta tunjukkan kepada saya kuburan Nabi Muhammad. Akhirnya dia menuju kuburan Nabi Muhammad dan disitulah dia menangis, ya, dan dia mengucapkan syahadah. Ya. Jadi dia terlambat, ya, tapi tetap dia akhirnya mengimani Rasulullah Nabi Muhammad dan dia mengatakan, ya Allah, ya, jika engkau berkehendak, aku masuk Islam, aku mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan jika engkau berkehendak pula, ya, ambillah nyawaku hari ini juga. Akhirnya setelah itu dia meninggal. Ya. Jadi masuk Islam, bersyahadah, belum sholat, ya, belum melakukan ibadah-ibadah lain, dan akhirnya dia dianggap sebagai orang Muslim. Ya. Dan dia dikuburkan di daerah Baqi, ya, di tempat pemakaman umum. Ya. Nah begitulah kalau memang sudah ada kehendak Allah, ya, apapun dia akan lakukan, apapun dia akan, ya, laksanakan, ya, segala kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah. Artinya bahwa sesuatu ketika terjadi memang sudah menjadi kehendak Allah, tapi nanti pilihannya pada diri masing-masing. Kita pun demikian, ya. Ketika isi sekarang nih bulan Ramadan kita nih, kita bulan Ramadan, ini ada ketentuan puasa, lakukan qiyam, tilawah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Apakah semuanya menerima? Ada juga yang menerima, ada juga yang tidak. Sekarang keinginan sendiri, kan? Bagaimana dia mau melaksanakan atau mau mengikuti segala titah Allah atau juga ajaran Nabi Muhammad atau tidak, sudah menjadi pilihan masing-masing. Kalau pengen kebaikan, ingin mendapatkan rahmat dan keberkahan, ya ikuti. Kalau enggak, ya udah. Bukan lagi urusan Allah, tapi urusan masing-masing. Makanya kita ada kesempatan ikhtiar, kan? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan jalan yang benar, ya. Imma, ya, apakah ada yang dia, ya, syakura, ya, inna hadaina sabila imma syakiran wa imma kafur. Ada yang bersyukur atau mengikuti dan mentaati, ada yang kufur, kan gitu, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah juga tidak akan merubah nasib suatu kaum menjadi kebaikan, tapi sebagaimana kaum itu sendiri menentukan kebaikan yang dia lakukan nanti, ya. Jadi hakikatnya demikian. Kita memang ditetapkan oleh Allah segala sesuatunya. Kayak hadirnya kita di sini ada ketetapan Allah, kan. Dan kita juga berpikir bahwa ini kebaikan, ya, maka diikuti, maka dijalani, atau juga bagaimana tetap hadir, kan. Ada juga yang tahu tapi nggak mau hadir, walaupun ada alasan lain mungkin, ya. Alasannya mungkin karena sibuk, atau alasannya karena begini, karena begitu, atau mungkin merasa nggak ada kebaikannya, walau alam itu, kan, itu tergantung masing-masing, kan. Ini kan pilihan, ya. Jadi pilihan itu sesuatu yang dilakukan oleh manusia ketika ada kehendak ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wallahu yakhtassu bi rahmati may yasha, bahwa Allah secara spesial memberikan rahmatnya kepada yang dikehendaki. Nah, nanti ketika ada kehendak Allah untuk rahmat atau hidayah, manusia apakah dia bersyukur lalu mempertahankan itu, ya, terus melanggengkan atau menguatkan, mengokohkan dan berbagai cara, ya, atau tidak. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar, ya. Karunia Allah tidak akan habis, ya. Karena Allah tidak akan hilang, ya. Karena Allah tidak akan menipis, ya. Habis aja enggak, apalagi menipis, gitu, kan, ya. Bagaimana? Tentunya begitu berlimpah karunia Allah. Nah, kita tinggal bagaimana memohonnya dengan, ya, sepenuhnya berharap bahwa semuanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berikan untuk kita, baik kebaikan dari sisi, ya, hidayah, rahmat, atau kebaikan dari sisi finansial atau zahir, ya, Allah berikan kepada kita harta atau rezeki yang akhirnya bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri dan keluarga. Nah, di bulan Ramadan ini adalah
bulan yang penuh kebaikan, penuh keberkahan, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah agar Allah limpahkan kepada kita keberkahan dan kebaikan. Ya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan, kita tidak memintanya. Ud'uni astajib lakum. Ya. Mintalah kepadaku, doa kepadaku, maka kelak aku akan memenuhinya, ya, mengabulkannya. Nah, jemaah sekalian yang hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sesuatu yang kita dapatkan bahwa hakikatnya memang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini adalah ketetapan Allah, namun ada juga manusia yang akhirnya ketika sudah ditetapkan dia malah ya, tidak mau menerima, ya, tertutup hatinya, apakah dengan kekufuran atau juga dengan kemusyrikan. Ya, kekufuran itu bagian daripada dia tahu kebaikan tapi menutupi kebaikan itu oleh hati dan jiwanya yang tidak mau terbuka. Sementara kemusyrikan, ya, walaupun sebenarnya kemusyrikan tahu juga kebenaran tapi berusaha untuk ya merasa tidak tahu, dan lebih banyak memang secara mayoritas mereka nggak paham, ya, nggak mengetahui, mereka yang menduakan atau juga mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga akhirnya dibedakan dua kata ini, ya. Nah, tentunya kita hanya bisa memohon kepada Allah tentang rahmatnya agar Allah menjadikan diri kita selalu dilanggengkan rahmat, ditetapkan rahmatnya untuk kita, ya, dan kehendak Allah sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa dirubah. Tapi kita bagaimana sebagai hamba yang senantiasa memohon dan meminta, ya, terutama ketika rahmat sudah diberikan jangan sampai disimpangkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan, Engkau bengkokkan kami dari hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah dan rahmat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 105. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ditetapkan kehendak Allah menuju kebaikan, dan kita memilih pada kebaikan itu agar kita senantiasa dilanggengkan, dan kita juga berusaha untuk, ya, menjadikan jalan hidup dari kebaikan yang telah Allah berikan, berusaha mempertahankannya dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. In uridu ilal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, jika mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin, ya, menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, ya, kita cukup sampai di sini, ya. Dan marilah kita tutup dengan memohon kepada Allah, ya, berdoa dengan penuh khusyuk dan penuh, ya, pengharapan agar terkabul doa-doa kita, terutama doa orang berpuasa, insya Allah tidak akan tertolak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna minal muttaqina fi Ramadan. Allahumma ij'alna minal muttaqina ba'da Ramadan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduka wa rasuluka nabiyul ummi wa ala alihi
wa ashabi wa ikhwanihi wa ummatihi bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basitar rizqi ij'al lana makhraja warzuqna min haitsu la yahtasib Allahumma innaka anta khairur raziqin innaka antar razzaq dzul quwwatil matin warzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fi min kulli jihatin min jami'i ghaibika bi ghairi minnati makhluq bi mahdi fadlika wa karamika wa rahmatika ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qawi ya mu'in ya ali ya azim ya malikal mulki ya dal jalali wal ikram Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhlifhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak Rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dinaungi keberkahan rahmatnya dan bisa mengikuti kajian besok hari. Kembali kita di jam yang sama dengan tema tentang kaidah-kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini saya mengisinya setiap hari, insya Allah, ya, sebagai zakat ilmu, ya sedikit memberikan apa yang telah Allah berikan, ya, bagi ilmu. Sementara di hari Senin sampai hari Jumat tentang kajian Ramadan yang temanya adalah Maidatur Rahman fi Syahri Ramadan. Nanti sudah berjalan sebenarnya 2 hari, ya, dari hari Rabu, dari hari Kamis, Jumat, ya. Insya Allah hari Senin kita lanjut dengan kajian Maidatur Rahman fi Syahri Ramadan. Sementara hari Sabtu dan Ahad tetap, ya, kajian kita tentang surat Al-Baqarah dan juga tentang kaidah-kaidah kehidupan di dalam Al-Quran. Baik, itu saja informasi yang dapat, ya, saya sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khairan, ahsanal jaza, ya, dan kita tutup dengan doa istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Siang di situ ya? Sama ya waktunya? Udah terang banget. Udah terang kali.